Selamat pagi, saudaraku, anggota jemaat dan simpatisan GKI Pahlawan yang diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan dalam hidup kita tidak pernah kurang, cukup bahkan berlimpah dalam hidup kita. Bersyukurlah kalau kita adalah orang-orang yang senantiasa diberkatinya. Saudara, seorang presiden ke-16 Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln satu kali pernah mengatakan demikian. Semua orang akan tahan menghadapi kesengsaraan dalam hidupnya. Namun, untuk mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Kekuasaan itu menurut dia akan menampilkan sifat asli, watak asli, karakter asli dari seseorang. Dan kekuasaan itu menjadi ujiannya. Saudara, kita bisa belajar begini. Ada kecenderungan orang ingin tampil baik di hadapan orang lain. Ini yang kita sebut sebagai pencitraan. Kita ingin terlihat di hadapan orang lain sebagai orang yang baik, orang yang sopan, orang yang peduli, orang-orang yang ramah. Hal-hal yang baik yang kita tampilkan di luar. Tapi belum tentu itu ada di dalam hati kita. Atau ketika kita sendirian, atau ketika kita berada di rumah. Hanya di hadapan orang saja kita tampil baik. Nah, kekuasaan itulah yang menjadi ujian bagi orang. Apakah orang itu benar-benar baik atau tidak? Ada orang, ketika dia diberi kekuasaan, maka muncul sifat asli yang sok, yang sombong, yang arogan, yang memakai kekuasaan untuk kepentingannya pribadi. Tapi ada juga orang yang ketika diberikan kekuasaan, dia pakai kekuasaan itu untuk kebaikan orang lain, untuk melayani. Jadi saudara-saudara, kita diingatkan untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup apa adanya. Apa yang ada di luar maupun yang di dalam. Sekalipun kita diberikan kekuasaan, kita tidak akan jatuh karena itu. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 23, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Dan kemudian karena kekuasaan itu, mereka menjadi orang-orang yang munafik. Orang-orang yang di luarnya saja kelihatan baik, tetapi sebetulnya di dalamnya tidak. Kekuasaan telah membuat mereka justru menjadi orang-orang yang jahat, tapi kejahatan mereka diselubungi dengan nilai-nilai agama, keyakinan. Mereka diibaratkan oleh Tuhan seperti kuburan yang di luar kelihatan rapi, bersih, tetapi sebetulnya di dalamnya berisi tulang-tulang yang busuk. Saudara, yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu juga yang nampak dalam seluruh kehidupan kita secara nyata lewat perbuatan. Walaupun kita mendapatkan kekuasaan, tapi kekuasaan itu tidak akan mengubah hidup kita kemudian menjadi orang-orang yang tidak benar, yang jahat. Kenapa? Karena memang yang di dalam itu sungguh-sungguh baik. Jadi saudara, mari kita hidup seperti yang Tuhan mau. Jangan cuma di luarnya saja yang bersih, tetapi juga di dalamnya harus bersih. Amin.